Shalom jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Bersama saya Adin Ahmadi akan menyampaikan kegiatan GBI Bethel Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi, diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Dan doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Untuk menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Dan menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 1. Dan berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka kami menghimbau pada orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore di gereja lantai 1. Ayo generasi muda, datang dan bergabung dalam ibadah ini dan kita akan bertumbuh bersama-sama dan memuji Tuhan. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 20 Agustus 2023 pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Joseph Tarigan dengan tema Kerajaan yang Tak Tergoncangkan. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. 2 Timotius 1 ayat 8a, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Setiap pengalaman yang kita terima dan dari Tuhan dapat menjadi kekuatan juga untuk saudara seiman yang sedang mengalami pergumulan. Mari ceritakan pengalamanmu bersama Tuhan. GBI Bethel membuka ruang untuk saudara-saudari yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang dialami. Bagi saudara yang ingin menceritakan kebaikan Tuhan, dapat menghubungi nomor yang tertera berikut ini. Shalom saudara-saudara sekalian, kami dari Komisi WBI mengundang para wanitanya Allah untuk hadir bergabung bersama kami dalam sebuah acara menarik, seminar kesehatan tulang dan cek kepadatan tulang. Benar sekali Bu, WBI akan mengadakan seminar kesehatan tulang dan juga pemeriksaan kepadatan tulang yang akan dipandu oleh Dr. Wiwi. Acara ini tidak dipungut biaya. Betapa pentingnya bagi setiap kita para wanita untuk mengetahui kesehatan tulang kita, apalagi dengan bertambahnya usia kita. Dan acara ini terbuka untuk seluruh wanita dari usia muda remaja hingga yang dewasa. Buat kita, mari kita simak seminar ini sebelum kita melakukan pemeriksaan kepadatan tulang dan hasilnya akan kita dapatkan setelah acara ini selesai. Acara ini akan dilakukan pada hari Rabu 16 Agustus 2023 pada pukul 10 pagi. Acara ini juga didukung oleh KB Nutrisional dan juga Laboratorium Prodia. Mari ikuti acara seminar ini karena akan ada promo dan juga door prize yang menarik. Mari bergabung, kami tunggu kehadirannya. Jangan lupa daftar pada saat hadir hari itu. Jika ada yang ingin ditanya, hubungi saya Ibu Dewi. Dan juga saya Pujianawati. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang mau berangkat bersama dari gereja untuk mengikuti acara Pastor Conference, dapat mendaftar paling lambat hari ini ke Bapak David Kristianto. Untuk jemaat yang mau memberikan persembahan dan membutuhkan pelayanan pastoral, dapat scan kris yang berada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Jika Anda membutuhkan informasi yang lengkap mengenai kegiatan sepekan, dapat dilihat di Instagram GBI Bethel Jakarta. Demikianlah Bethel News minggu ini. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita.
Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya paling suka ibadah pagi loh Bapak Ibu. Karena di ibadah pagi ini waktu yang paling prima untuk kita memfokuskan perhatian kita sama Tuhan. Amin. Hari ini saya pengen ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menikmati waktu ini, menikmati waktu ibadah pada hari ini, dan mari kita pusatkan seluruh hati kita kepada Tuhan, biar pribadinya yang menjamah kita hari ini. Saya percaya Tuhan hadir hari ini untuk setiap kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari ingat kembali kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari ingat kembali segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kau baik Tuhan. Biar hari ini penyembahan kami Tuhan menjadi persembahan yang harum bagimu. Menjadi persembahan yang menyenangkan hatimu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari datang ke hadirat-Nya. Mari datang pada pribadinya. Oh Yesus Tuhan, kami rindu bertemu denganmu Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita nyatakan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Oh Yesus Tuhan, biar Kau temukan kami setia di hadapan-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan.
ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu, Hosana, Hosana to the King. Katakan Hosana, 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 Hosana to the King. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah.
layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau Raja, Kau mulia. Hosana bagimu, oh Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami bisa menang atas kehidupan kami, itu semua karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Ini semua karena pribadi-Mu yang hadir selalu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, di kesempatan yang singkat ini, waktu ibadah di pagi hari ini, biar pribadi kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami menemukan Engkau, menemukan jawaban, menemukan istirahat, menemukan pribadi-Mu yang ajaib. Supaya hari ini kami diisi dan kami memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami hari ini, pujian penyembahan kami hari ini, firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, Raja yang hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap jemaat Tuhan yang beriman sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Wow, ada sukacita di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeay! Tuhan Kau besar, segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Mari kita berikan suara kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yeay! Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria, amin. Segala pujian bagi Tuhan Allah yang hidup. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sama-sama kita mau nyatakan kemuliaan. Kami berikan segala hormat bagi-Mu Tuhan. Oh, we give You glory, we give You honor. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise.
Saudara datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Hey. Dengan suara yang terbaik Bapak Ibu. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorai dengan iman, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Kami datang padamu Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan apa Bapak Ibu? Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Engkau baik Tuhan, dan Engkau setia untuk setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan Bapak Ibu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, yeay, Tuhan Yesus baik, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan hari ini. Kita percaya ada satu nama yang menjadi jawaban untuk setiap masalah dalam kehidupan kita, dan nama itu adalah Yesus Kristus.
Biar sampai akhir hayat hidup kita, kita selalu percaya bahwa Allah selalu ada di pihak kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kau Allah yang baik Tuhan. Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, Kau tidak pernah biarkan setiap kami jatuh hingga tergeletak Tuhan. Tuhan selalu ada untuk membantu kami berdiri. Kau baik Tuhan. Kau baik Tuhan. Saat ku tak berdaya, ku hampiri tatamu, Kau berikan kekuatan baru. Dalam kesesakanku, ku berseru padamu, Yesus Kau yang segarkan jiwaku. Seperti wanita yang menjamah jubahmu, menyatakan iman dan doaku. Kau penyembuhku, Kau pulihkanku, Kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, Kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, Kau penyembuhku, selamanya hidupku milik-Mu. Dalam kesesakanku, ku berseru padamu, Yesus Kau yang segarkan jiwaku. Seperti wanita yang menjamah jubahmu, menyatakan iman dan doaku. Kau penyembuhku, Kau pulihkanku, Kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, Kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, Kau penyembuhku, selamanya hidupku milik-Mu. Kau penyembuhku, Kau pulihkan, amin. Kau angkatku di saat aku terpuruk. Yesus, Kau bebaskanku dari segala kelemahanku. Yesus, Kau penyembuhku, selamanya hidupku milik-Mu. Oh, Kau milik-Ku dan ku milik-Mu Tuhan, selamanya.
Tuhan Yesus. Yesus kau penyembuhku, Yesus kau penyembuhku, Yesus kau penyembuhku selamanya. Hidupku milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pelayan Tuhan Sejati. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7 yang berbunyi demikian. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya. Saudara sekalian, Alkitab mencatat pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan kepada 120 murid di atas loteng Yerusalem. Kemudian Petrus berkhotbah dan akhirnya 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Maka gereja mula-mula mulai berkembang. Sejak itu pertambahan makin masif dari 3.000 menjadi 5.000 orang, menjadi puluhan ribu dan selanjutnya. Tetapi jumlah yang melayani masih terbatas, sehingga konsentrasi daripada para rasul ini yang seharusnya lebih mengedepankan penggalian firman, doa, mulai menjadi beralih kepada hal yang sifatnya teknis seperti memberi makan orang yang miskin dan sebagainya. Makanya mereka kemudian memilih 7 orang yang diangkat menjadi diaken. Diaken artinya pelayan Tuhan. Salah satu di antaranya yang terpilih adalah Stefanus. Stefanus itu artinya mahkota atau pemenang. Dan memang dia adalah seorang pemenang menghadapi begitu banyak tantangan. Yang menarik, Stefanus ini bukan rasul. Dia orang awam biasa. Tetapi dia rela menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya percaya bahwa pada hari ini pun Tuhan masih tetap mencari orang-orang yang mau dipakainya untuk melayani Dia. Itulah orang yang cinta Tuhan, merasa kebaikan Tuhan, dan ingin membalas kasih Tuhan dengan apa yang dia bisa lakukan untuk kemuliaan namanya. Yesaya pernah mendengar panggilan Tuhan yang berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dan dia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Kiranya saudara juga mau berkata demikian, "Ini aku, utuslah aku Tuhan untuk melayani engkau." Jangan "ini aku, utuslah dia aja Tuhan, saya banyak urusan, dia pengangguran." Tentu bukan itu jawaban yang kita harus berikan. Roma 12 ayat 11 juga berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Jadi kalau saudara merasa on fire, falling in love with Jesus, engkau sungguh mencintai Dia, maka saudara harus mewujudkan di dalam pelayanan yang nyata bagi gerejanya. Nah saudara, yang menarik, Stefanus tidak melihat pekerjaan itu kecil atau besar. Tugas yang diberikan kepada para diaken ini adalah melayani meja atau melayani pelayanan diakonia terhadap janda-janda miskin, saudara. Tetapi walaupun itu pelayanan yang tampaknya diremehkan oleh banyak orang,
Mereka melayani dengan giat dan setia karena mereka tahu bahwa Allah melihat motivasi hati yang terdalam. Tidak semua kita terpanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Tapi mari kita menyambut pekerjaan yang tampaknya kecil dengan kasih yang besar. Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan. Stefanus melihat bahwa pelayanan ini merupakan bukti kecintaannya kepada Tuhan dan kesempatan dia untuk bisa memuliakan Tuhan. Dalam gereja ada banyak pelayanan-pelayanan yang tersedia. Dan biarlah kita mau masuk di dalam jenis-jenis pelayanan itu sesuai dengan karunia dan talenta serta beban, passion yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dan sekali saudara terlibat dalam pelayanan, jadilah orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya asal-asalan, tapi layani secara excellent. Dan saya yakin orang yang loyal, setia dengan pelayanan yang tampaknya kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab untuk perkara-perkara yang lebih besar. Karena Stefanus tampaknya melayani meja, pelayanan diakonia, melayani para janda, janda miskin, janda bawel lagi saudara. Tapi ketika dia setia, ayat 8 berkata, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Mulanya pelayanan praktis, tapi Tuhan mengurapi dia dengan karunia mujizat sehingga dia dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, menjadi seorang pemenang jiwa. Karena itu mari kita rindu melayani, bertanggung jawab dalam pelayanan, dan Tuhan akan menambahkan perkara-perkara yang baik. Sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa sifat dari seorang pelayan Tuhan sejati yang nampak dalam kehidupan Stefanus, tapi juga harus nampak dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, Stefanus itu seorang pelayan sejati karena dia punya karakter yang baik. Ayat 3 dikatakan bahwa diaken yang terpilih adalah orang yang harus terkenal baik di antara masyarakat. Seorang yang baik artinya punya buah-buah kehidupan yang bisa dibaca oleh banyak orang. Punya sifat yang bisa diteladani. Saudara, siapa Anda itu lebih penting dari apa yang Anda kerjakan. Dalam Matius 7 ayat 22-23, Yesus pernah berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari sini kita harus melihat bahwa kerohanian seseorang tidak boleh dilihat dari sekedar kecakapannya, kemampuannya di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita lihat kalau ada orang bisa nyanyi bagus di gereja, waduh pasti dia rohani. Kalau dia bisa khotbah bagus, waduh pasti dia rohani. Padahal kerohanian tidak ditentukan dari karunia yang dimiliki seseorang, tapi dari buah roh. Apakah karakter seperti Kristus itu nyata dalam kehidupannya? Saya rasa salah satu ciptaan Tuhan yang karunianya paling luar biasa adalah Lucifer. Karena dia adalah pemimpin paduan suara sorga, memimpin para malaikat yang lain. Dia goyangkan tubuhnya, itu peralatan musik dengan suara yang begitu luar biasa, mulai bergemerincing. Soal leadership, dia bukan cuma memimpin orang, memimpin malaikat. Tetapi lihat, karunia yang luar biasa tidak disertai dengan karakter ilahi, menyebabkan Lucifer menjadi setan, musuh Allah yang paling utama. Jangan sampai kita menjadi seorang yang kelihatannya ahli di dalam pelayanan, punya karunia-karunia yang hebat, tapi sifat kita tidak baik. Di gereja alim, di luar gereja lalim. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol. Tapi mari kita menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, punya karakter ilahi. Yang kedua, saudara sekalian, seorang pelayan sejati itu harus seperti Stefanus yang penuh Roh Kudus. Ayat 3 mencatat hal itu. Yang dipilih adalah diaken yang penuh dengan roh. Nah, Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan
menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, kita akan mendapatkan kuasa. Power. Kuasa untuk apa? Yang pertama untuk hidup saleh, di mana kita menampilkan buah-buah roh, yaitu karakter yang baik. Berarti Roh Kudus itu bekerja ke dalam diri kita, membenahi kehidupan kita. Tetapi yang kedua, Roh Kudus juga bekerja keluar, memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa melayani banyak orang dengan karunia-karunia roh. Jadi buah roh bekerja ke dalam, karunia roh bekerja keluar. Dan ini dimungkinkan karena Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, saudara, Stefanus adalah orang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Ayat 8 mengatakan dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara banyak orang. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, pelayanan kita tidak terbatas. Tapi Roh Kudus di dalam kita itu akan membawa kita pada satu dimensi spiritual yang lebih dalam, lebih luas, tergantung daripada tuntunannya dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya melayani para janda, memberi makan orang susah, anak yatim piatu, tapi kemudian dia doa untuk orang sakit, orang sembuh. Dia mengadakan mujizat-mujizat. Saudara-saudara, saya dengar di Tiongkok terjadi banyak mujizat ketika orang-orang sederhana berdoa karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Kalau ada orang kesurupan, nggak usah panggil pendeta, encim-encim aja yang sederhana bilang, setan keluar, keluar tuh setan. Ya mungkin setannya juga males, lawannya encim-encim. Aduh, dia bilang udahlah saya keluar aja. Nanti kalau saya berantem sama encim-encim, itu setan yang lebih gede bilang, ya kamu beraninya lawan encim-encim, udah keluar gitu saudara. Ya, sehingga mujizat terjadi bukan teriakan si encim itu, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata, bukan oleh karena kekuatan, bukan oleh gagah manusia, tapi semua bisa dikerjakan oleh karena Rohku, kata Tuhan. Kita bisa lemah, terbatas, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Saya teringat saudara sekalian, satu kali saya masuk ke sebuah daerah di Kalimantan yang namanya Kuala Kapuas. Nah, saya terbang waktu itu, kemudian dari Banjarmasin, saya kemudian naik speedboat ke dalam, dan mungkin karena angin terlalu kencang, saya juga agak lapar, saudara. Saya masuk angin, dan begitu sampai di sana diberi minum, dan waktu saya minum itu airnya dingin, dan ternyata rupanya di daerah itu banyak airnya itu warnanya coklat, air tanahnya kurang bersih. Waduh, saya diare, saudara. Padahal malam itu mau KKR. Waduh, saya pikir gimana nih ya. Saya kemudian ngomong sama pendetanya lewat telepon, Pak, lebih baik Bapak yang khotbah. Saya kok diare ya berkali-kali ke toilet. Dia bilang, waduh udah diumumkan KKR kesembuhan ilahi lagi. Wah, Bapak mesti datang. Akhirnya saya bilang, doakan saya nanti pujiannya Bapak pimpin oleh siapa yang Bapak pilih. Saya akan muncul pas waktu khotbah dan setelah itu saya akan kembali lagi ke hotel ya. Dia bilang oke. Saudara, jadi saya mulai berkhotbah setelah puji-pujian selesai, dan kemudian setelah saya berkhotbah, puji Tuhan pada waktu khotbah, saya tidak rasa sakit. Tapi setelah itu waktu mau mendoakan, aduh saya rasa perut saya bergejolak ini. Tapi saya cepat-cepat mulai undang siapa yang sakit. Saya mau doakan, saya doa tumpang tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setelah selesai saya langsung ke toilet dan kembali ke hotel. Badan menggigil, demam. Tapi untunglah besoknya setelah minum obat saya bisa lebih sehat. Tapi itu jadi pengalaman yang kurang baik buat saya, pengalaman buruk lah. Nah, beberapa waktu kemudian saya pelayanan di sebuah gereja yang cukup besar di Surabaya. Dan setelah selesai, ada seorang ibu yang mencari saya di ruangan hamba Tuhan. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau berterima kasih ya. Saya ketemu Bapak di Kuala Kapuas beberapa bulan yang lalu. Aduh, saya ingat pengalaman buruk tuh waktu saya diare. Begini Pak, saya itu ada benjolan di leher. Lalu Bapak
doakan, saya pegang itu bencolan, bilang sembuh. Nah saya ini kemudian mulai merasa benjolan itu mulai lama makin kecil. Dan saya baru saja cek di Surabaya, ternyata benjolannya hilang. Saya sembuh sama sekali. Oh, saya juga kaget, saudara. Karena pada waktu itu saya sedang diare. Saya juga lupa ibu ini. Saya cepat-cepat aja berdoa menumpahkan tangan. Tetapi di dalam kelemahan kita, kuasa Roh Kudus kalau bekerja, dia bisa memakai kita yang terbatas untuk menjadi alat kemuliaannya. Maukah engkau dipakai oleh Tuhan, bukan mengandalkan kekuatanmu, tapi mengandalkan kuasa Roh Kudus? Maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang ketiga, seorang pelayan Tuhan sejati harus punya iman dan hikmat. Itu yang dicatat di ayat 3 dan ayat 5. Stefanus adalah orang yang punya iman, tapi juga punya hikmat. Jadi hatinya beriman, tapi akal budinya ditandai dengan wisdom, hikmat yang berasal dari Tuhan. Pelayan Tuhan itu imannya mesti teguh. Jangan gampang tergoncang oleh berbagai tantangan dalam kehidupan. Di dalam pelayanan ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai. Dan dengan demikian kita bisa mengatasi semua persoalan secara optimis. Allahku akan melakukan perkara besar melalui kehidupanku. Allahku sanggup menyelesaikan semua masalahku. Itu adalah keyakinan seorang hamba Tuhan. Saudara, pencobaan yang kita alami biasa tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar untuk kita bisa mengatasinya. Nah, saudara ingat kisah 12 pengintai yang disuruh Musa melihat kondisi tanah Kanaan? 10 negatif, nggak punya iman. Waduh, musuhnya besar. Kita akan ditelan mereka sampai habis. Hanya Yosua dan Kaleb yang berkata, musuhnya memang besar, tapi Allah yang menyertai kita jauh lebih besar. Kita yang akan menelan mereka sampai habis. Oh, betapa pentingnya kita punya iman yang teguh. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana saudara bisa memiliki iman yang teguh? Baca firman, baca firman, baca firman. Firman itu ketika masuk dalam hati, dalam pikiran kita, meneguhkan iman kita. Seorang penginjil dari Tiongkok beberapa waktu lalu ada di Jakarta dan ditanya oleh seorang hamba Tuhan dari Indonesia, apa resepnya sehingga kami dengar banyak kebangunan rohani terjadi di China? Dia jawab, oh karena kami suka baca Alkitab. Oh, orang di Indonesia juga rajin baca Alkitab. Lain, dia bilang. Coba kalau orang Indonesia baca Alkitabnya gimana? Kan dari kiri ke kanan. Kalau orang Arab sebaliknya, dari kanan ke kiri. Percayalah kepada Tuhan, kepalanya goyang-goyang, geleng-geleng. Kalau kami tulisan Mandarin dari atas ke bawah. Percayalah kepada Tuhan. Maka mengangguk-ngangguk kepalanya. Iya Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Makanya banyak mujizat yang terjadi. Karena itu saudara, teguhkanlah imanmu dengan banyak membaca firman. Dan kalau engkau baca firman, sikap hatimu yang mesti berubah. Jangan geleng-geleng kepala terus bilang, mana mungkin, mustahil. Tapi ya Tuhan, saya percaya. Selain iman di hati, Stefanus juga punya hikmat yang berasal dari firman Tuhan juga. Dan ayat 10 dikatakan ketika dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi, dikatakan mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, berarti Stefanus adalah seorang apologet yang ulung, tidak terbantahkan. Ketika orang bertanya, dia bisa menjawab dengan tepat. Jadi dia bukan cuma bisa kasih makan orang lapar. Dia bukan cuma bisa nolong orang dengan praktis, tapi dia juga mengerti firman. Sehingga ketika ditanya, dia bisa menjawab apa pertanyaan itu. Saudara juga perlu mengisi hatimu dengan firman, sehingga ada hikmat Allah. Sehingga ketika orang tanya, Allah Tritunggal itu maksudnya apa sih? Saudara bisa jelaskan, Allah itu esa. Tetapi dia punya 3 pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah satu. Lalu saudara jelaskan dengan lebih rinci.
Kenapa Yesus disebut Tuhan? Masa ada manusia yang jadi Tuhan? Saudara bisa jelaskan. Nggak ada manusia yang jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi manusia. Itulah Yesus. Saudara jelaskan juga dengan rinci. Makanya kita perlu tahu firman, tahu kehendak Allah, jangan bodoh. Banyak belajar firman. Satu kali seorang pendeta datang ke kelas sekolah minggu mendadak karena dia ingin ngetes pengetahuan Alkitab anak-anak tersebut. Lalu dia tanya, anak-anak, Om Pendeta mau tanya ya, siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Boleh yang tahu angkat tangan? Semua diem, saudara. Lalu pendeta bilang sama anak yang duduk paling belakang, ya kamu, siapa yang merobohkan temboknya? Anak itu gemeter, dia bilang, maaf Om, bukan saya Om, bukan saya. Bener Om, bukan saya. Pendeta kaget, saudara. Kenapa anak itu jawabannya demikian? Dia noleh sama guru sekolah minggunya. Dan guru sekolah minggu bilang, maafkan saya Pak Pendeta, tapi setahu saya memang anak itu anak baik. Jadi nggak mungkin dia merobohkan temboknya. Waduh, pendeta tambah kaget jawaban guru sekolah minggu. Kok seperti ini? Sore itu diadakan rapat majelis mendadak. Dan dia bilang, gimana ini? Masa saya tanya siapa yang merobohkan tembok Yeriko nggak ada yang tahu? Semua majelis terdiam, lalu tiba-tiba yang paling tua mengangkat tangan, dia bilang, Pak Pendeta, menurut pendapat saya, masalah tembok yang runtuh jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Kan di kas gereja kita masih ada uang, jadi tolong kasih tahu kepada saya, tembok bagian mana di gereja ini yang rubuh, besok saya panggil tukang dan kita akan perbaiki kembali. Waduh saudara, kalau orang di gereja pengetahuan Alkitabnya seperti model begini, bagaimana mereka bisa mengalami lawatan Tuhan? Makanya kita harus bertumbuh di dalam Tuhan penuh iman tapi juga penuh hikmat. Yang keempat, Stefanus adalah pelayan Tuhan sejati karena dia adalah orang yang penuh pengampunan. Pasal 7 ayat 60 dikatakan sambil berlutut ia, Stefanus, berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara, Stefanus memberikan kesaksian, tapi orang-orang Yahudi tidak percaya, malah melontari dia dengan batu. Dan pada waktu dia dirajam batu, hampir mati, dia berkata, seperti Yesus, dia tidak mengutuki orang-orang itu. Tapi dia bilang, jangan tanggungkan dosa mereka kepada mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, seorang pelayan itu harus punya hati yang mengampuni. Tidak suka dendam, kepahitan, tapi dia pemaaf. Kalau orang melukai hatinya, dia bisa memaafkan. Di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama, konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan yang jahat. Setan itu. Yang kedua, konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, tapi yang jahat juga dengan jahat. Tapi yang ketiga yang paling bagus, konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, sikap hidup inilah yang kita harus miliki di dalam kehidupan. Seperti Presiden Lincoln dari Amerika Serikat. Pada waktu pemilihan dia ditentang oleh seorang jenderal bernama Edwin Stanton. Tetapi ternyata setelah terpilih jadi presiden, Stanton yang menentang dia diangkat menjadi menteri pertahanan. Malah saudara sekalian orang-orang bilang, waduh bahaya nih bisa kudeta. Tapi Lincoln berkata enggak, saya harus pilih dia yang terbaik. Dan akhirnya Stanton menjadi sahabat yang paling akrab daripada Lincoln. Bahkan ketika Lincoln mati, Stantonlah yang memberikan kata-kata sambutan yang terakhir. Saudara, kita bisa mengalahkan orang lain dengan perbuatan baik, dengan pengampunan yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang kelima, seorang pelayan sejati harus punya ciri seperti Stefanus, yaitu penderitaan rela ditanggungnya. Ada 5 P yang kita telah pelajari dari Stefanus ini. Dan yang terakhir, penderitaan rela ditanggungnya. Pasal 7 ayat 58-59, mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudara, kenapa Stefanus mengalami penderitaan sampai dirajam batu hingga mati?
bukan karena kejahatan, tapi karena Kristus. Kalau saudara nyolong lalu dilempari batu sama orang, itu bukan salib, itu karena dosamu. Tapi kalau kita hidup benar, berkenan kepada Dia, orang menganiaya kita, orang berbuat jahat kepada kita, maka itu adalah kemuliaan dari seorang murid Kristus. Karena kita mengalami sengsara seperti guru kita. Dan lihat saudara sekalian, pada waktu orang-orang merajami Stefanus ini, pakaian mereka simpan, mereka titipkan kepada seorang muda bernama Saulus. Saulus seorang pembenci kekristenan. Tetapi justru karena peristiwa itu, karena Stefanus rela menderita, martir, mati syahid, itulah saya percaya salah satu hal yang membuat di hati Saulus itu tergetar dan akhirnya dia bertobat terima Yesus. Karena dia lihat dengan mata kepala sendiri, ada orang yang rela menyerahkan nyawanya demi imannya kepada Kristus. Makanya Paulus juga pernah bilang dalam Filipi 3 ayat 10 setelah dia bertobat, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saulus juga setelah bertobat dari Paulus, akhirnya menderita, mengalami banyak tekanan, bahkan mati dipancung pada masa kekaisaran Nero memerintah. Yang melayani itu jangan cuma mau enak-enak saja, tapi harus rela berkorban. Korban waktu, korban perasaan, korban tenaga, korban uang, disalah-salahin orang lagi. Tapi jangan marah, karena memang kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Yesus disalib, kita belum disalib. Yesus diludahi sama prajurit-prajurit, kita kan belum diludahi. Tapi mari kita setia sampai mati, maka Tuhan akan memberikan kepada kita mahkota kehidupan yang abadi sampai selama-lamanya. Dan menarik sekali di Kisah Rasul 7 ayat 55, ketika Stefanus mau mati, dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri. Biasanya Alkitab mencatat setelah Yesus naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini simbolis ya. Artinya dia telah selesai melakukan segala tugas yang diberikan Bapa kepadanya. Tapi kenapa dikatakan bahwa Stefanus melihat Yesus berdiri? Saudara, ketika seseorang berdiri, itu adalah tugas seorang saksi. Zaman dulu orang kalau mau bersaksi, waktu memberikan kesaksiannya berdiri. Yesus menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Stefanus sampai akhir. Lalu ketika Yesus berdiri, itu berarti dia menerima kedatangan anaknya ke dalam hadiratnya dengan iman yang teguh walaupun dianiaya. Dan berdiri berarti Yesus menghargai. Saudara pernah lihat ada orang setelah menyampaikan speech yang begitu menggugah, orang kemudian berdiri semuanya, memberikan standing ovation, bertepuk tangan. Dan itulah yang Yesus lakukan kepada Stefanus. Waktu Stefanus pulang ke rumah Bapa, Yesus tidak hanya duduk-duduk bilang, oh pulang ya, udah masuk. Tapi dia standing ovation, hebat, luar biasa, aku menghargai kamu. Saudara, bukankah hal yang paling kita rindukan ketika kita pulang ke rumah Bapa nanti, Yesus akan berkata, well done, good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Terimalah kebahagiaan yang telah disediakan Bapa dari sejak dunia ini belum dijadikan. Biar hidup kita menyenangkan Tuhan, bukan mencari tepuk tangan manusia, tapi perkenanan Tuhan itu yang paling utama dalam hidup kita. Maukah saudara melayani? Jangan hanya menikmati firman, jangan hanya duduk-duduk saja. Layani Tuhan, layani sesama, libatkan diri saudara di dalam gereja, di dalam kelompok sel, melayani orang-orang yang membutuhkan di lingkunganmu. Karena dengan demikian kita menjadi kepanjangan tangan Allah. Ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Kalau saudara sungguh cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak sia-sia karena pahala abadi Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mari taruh tanganmu di dada. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau jadi jemaat yang hanya terima berkat, dilayani, tapi kami mau menjadi seperti Yesus, melayani orang-orang lain. Engkau telah memberikan teladan pelayan sejati yang punya karakter yang baik ya Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus, penuh iman dan hikmat, hatinya penuh dengan pengampunan dan rela menderita karena Kristus. Itu adalah keteladanan Stefanus dan biar itu juga ada di dalam hati kami. Jamah kami dalam nama Yesus supaya kami berhenti hidup bagi diri sendiri, tapi mau melayani Tuhan dan melayani sesama. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan menjelang pemilihan umum nanti di tahun 2024 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang menjagai Indonesia ini dijauhkan dari segala Tuhan bentuk-bentuk kekerasan, pemisahan diri, tetapi Indonesia boleh menjadi Indonesia yang bersatu ya Tuhan. Para pemimpin-pemimpin kami juga adalah pemimpin-pemimpin yang bisa menerima satu dengan yang lain. Bersatu ya Tuhan, Tuhan tolong ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau lanjutkan kasih karunia-Mu buat kami semua. Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menyembuhkan. Yang sedang lemah, Tuhan juga kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini dan tiba saat yang Kau memberkati kami semua. Mari saudara sekalian angkat tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus, mulai pagi hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.